Tapi di dalam Al-Quran, merasa cukup itu ada dua maksud. Kalau merasa cukup disebut dengan istilah qanaah, berarti merasa cukup yang maksudnya positif. Bersyukur dengan apa yang Allah beri. Ya Allah, terima kasih. Meskipun dikasih mobil jelek-jelek begini, tapi kalau kehujanan alhamdulillah enggak basah. Yang enggak punya mobil, hanya cuma punya motor. Ya Allah, alhamdulillah. Meskipun motor butut begini, tapi ini cari nafkah. Sampai juga berhari-hari ke masjid pakai motor ini. Itu namanya qanaah. Merasa cukup dalam makna yang positif. Enggak punya mobil, enggak ada. Motor enggak ada, cuma punya goes. Saya perhatikan ada salah satu jemaah kita yang kalau sholat di Baitul Salam itu sering goes. Bersyukur dengan goes. Alhamdulillah Ustaz masih diberikan tenaga yang sehat, kaki yang kuat, bisa mengayuh itu sepeda dari rumah sampai juga ke masjid. Bersyukur. Mobil nggak ada, motor nggak ada, sepeda goes pun nggak ada. Bersyukur, alhamdulillah Ustaz. Mungkin transportasi mobil saya nggak ada, transportasi roda 2 motor nggak ada, goes pun juga nggak ada di rumah. Tapi Allah mengkaruniakan transportasi yang lebih mahal dari semuanya itu. Apa? Kaki. Alhamdulillah kaki saya masih bisa melangkah dengan sempurna Ustaz. Sampai juga ke masjid. Itu qanaah, merasa cukup dengan makna positif. Tapi kalau merasa cukup disebut dengan istaghna, itu adalah merasa cukup dengan maksud yang negatif. Contoh, ada orang yang istaghna merasa cukup dengan ilmunya. Oh, saya ini udah paling alim. Saya ini udah paling berilmu. Saya tidak butuh lagi nasihat dari orang lain. Saya sudah cukup dengan ilmu yang saya punya. Nah, ini merasa cukup dengan makna yang negatif. Maka biasanya orang yang istaghna itu dia enggak mempan nasihat, mental kritik dan saran. Kenapa? Dia sudah merasa cukup dengan ilmu yang ada pada dirinya. Maka kata Allah, siapa yang pelit dan merasa cukup dengan makna yang negatif tadi, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan, tidak percaya akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya justru sebaliknya. Kalau tadi kan kebalikan, barang siapa yang memberi, menyertai pemberiannya dengan ketakwaan dan yakin akan balasan yang berlipat dari Allah, maka Allah akan berikan kemudahan untuk dapat kemudahan. Sebaliknya nih ayat, siapa yang pelit dan merasa cukup dengan dirinya sendiri sehingga tidak butuh lagi kepada orang lain, dan dia mendustakan akan adanya balasan dari Allah, fasanu yassiruhu lil usra, maka Allah akan mempermudah dia untuk mendapatkan kesulitan. Coba, bukan mempermudah untuk dapat kemudahan, Allah mempermudah dia untuk dapat kesulitan.